Halo guys, apa kabar semuanya? Sekarang gue mau lanjutin video yang kemarin yang udah gue upload part satunya. Jadi buat yang belum nonton silahkan nonton dulu. Ntar linknya gue kasih di deskripsi. Oke, kita langsung ke videonya. Keesokan harinya, atau lebih tepatnya di pagi hari, Aaron membuat semacam video podcast dengan dirinya sendiri. Ya kayak ngomong sendiri dan juga jawab sendiri. Dan di sana terlihat kalau Aaron mulai menyesali semua perbuatannya. Mulai dari menyesali karena dia tidak memberitahu kemana dia pergi kepada temannya, sampai ke masalah keluarga Aaron yang sedikit berantakan. Setelah mengakhiri videonya, Aaron meminum semua persediaan air terakhirnya, dan dia pun mulai menarik nafas untuk meyakinkan dirinya sendiri. Lalu, dia pun langsung menancapkan pisau ke tangannya. Dengan menahan rasa sakit, Aaron memutar pisau itu yang sudah masuk sampai ke tulangnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan titik kedalaman tulangnya mungkin. Setelah itu, Aaron kembali mencabutnya. Walaupun tangan Aaron sudah diikat, tapi darahnya masih tetap saja mengalir. Singkat cerita, di malam harinya Aaron mulai meminum kencingnya sendiri. Mohon maaf kalau bahasanya kasar sih. Yang sudah ditampungnya mungkin dari 2 hari yang lalu. Itu pun dilakukannya dengan sangat terpaksa karena stok minumnya yang sudah habis. Walaupun dengan sedikit rasa jijik, hal itu harus dilakukan oleh Aaron agar dia tidak rehidrasi. Setelah malam semakin larut, Aaron sepertinya merasakan kalau ada sesuatu yang ada di belakangnya. Dan sepertinya Aaron sudah mulai merasa ketakutan di sana. Sampai akhirnya Aaron memastikan dengan memfoto di belakangnya. Dan terlihatlah sekilas boneka Scooby-Doo berdiri di sana. Dan itu merupakan hayalan Aaron saja. Keesokan harinya, Aaron mulai menghayal tentang masa lalunya bersama keluarganya. Sampai Aaron pun meneteskan air mata ketika mengingat itu. Tak mau menyerah sampai di sana, Aaron pun kembali mencoba melepaskan dirinya. Dan sekarang, Aaron mulai dengan mematahkan tulang tangannya. Setelah tangannya patah, Aaron pun mulai mengiris tangannya, sampai tangannya pun banyak mengeluarkan darah. Dan itu bukanlah hal yang mudah, karena pisau yang digunakan oleh Aaron itu tidaklah begitu tajam. Sampai ketika Aaron harus memutuskan, sepertinya itu adalah bagian urat dari tangannya. Gua nggak tahu ini apa cuy, buat yang tahu silahkan komen ya. Tapi ketika Aaron menyentuhnya saja, dia terlihat sangat kesakitan. Apalagi dia pun harus memutuskannya. Tak mau menyerah sampai di sana, Aaron pun kembali memaksakannya. Walaupun dengan rasa sakit yang sangat hebat, dia terus memaksakannya. Sampai akhirnya Aaron pun berhasil memutuskannya. Setelah istirahat sebentar, Aaron pun kembali melanjutkannya dan mulai memotong bagian lainnya. Jadi bisa dibilang bagian yang tadi itu merupakan bagian yang paling menyakitkan. Dengan menahan rasa sakit, akhirnya Aaron berhasil memutuskan tangannya. Walau dengan sedikit perasaan tidak percaya, Aaron menatapi tangannya yang sudah putus, dan dia pun langsung membungkusnya agar tidak infeksi dan tidak terjadi pendarahan. Sebelum pergi dari sana, tak lupa Aaron memfoto tangannya mungkin untuk dijadikan sebuah kenangan cuy. Setelah mengembalikan itu, Aaron pun langsung pergi dari sana. Sampai akhirnya dia berhasil keluar dari sela-sela batu tersebut. Dan terlihat Aaron pun sangat bahagia.
Aaron pun mulai menuruni batu itu walaupun dengan tertatih-tatih karena Aaron cuma bisa menggunakan satu tangannya saja. Aaron pun berhasil menuruni batu itu dan langsung nyebur ke dalam genangan air yang ada di sana. Dan dia pun menyelam sambil minum air karena udah 3 hari lebih dia tuh menahan kehausan cuy. Setelah merasa puas meminum, Aaron pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk pergi dari sana. Walaupun dengan tertatih-tatih, bahkan sampai Aaron terjatuh, Aaron tetap berjuang dan kembali bangkit. Sampai akhirnya Aaron melihat orang lain dan dia pun langsung berteriak minta tolong. Dan untunglah orang itu pun mau membantunya dan memberikan Aaron sebuah air minum dan juga sebuah makanan. Sampai akhirnya mereka pun memanggilkan bantuan untuk Aaron. Dan tak lama setelah itu, helikopter penyelamat pun datang menjemput Aaron. Dan Aaron pun berhasil diselamatkan dan film pun tamat. Dan dari keseluruhan alur ceritanya, menurut gua film ini cukup menegangkan. Apalagi ditambah ini diambil dari kisah nyata cuy. Jadi bikin filmnya itu tambah mencengangkan saja. Bayangin aja kalau kalian berada di sana, apakah kalian berani melakukannya? Apa kalian berani untuk melakukan yang sama seperti Aaron? Intinya sih jangan mau menyerah dengan keadaan dan teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan. Tetap semangat dalam menghadapi semua masalah dan selalu berpikir positif agar kalian bisa melewati masalah tersebut. Sekian dari gua, terima kasih. Yang suka silakan subscribe, yang enggak silakan komen. Aduh bacot kita, seru nih. Oke, terima kasih.